Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusmaning Tias dengan NIM 2024-42089 dari kelas Teknik Industri C. Perkenalkan, saya Brigita Siskiapati, NIM 2024-42061 dari kelas TIC. Perkenalkan, saya Nazwa Raisya Denaya, NIM 2024-42074 dari kelas TIC. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai SPL menggunakan metode inverse. Kita akan mencari inverse dari matriks berordol 5x5 menggunakan metode SPL. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita memiliki matriks A dan kita akan mencari determinan dari matriks A menggunakan rumus determinan A sama dengan sigma Aij dikali Cij, di mana Aij adalah elemen dari matriks A pada baris ke I, kolom ke J, dan Cij adalah kofaktor dari elemen Aij yang didefinisikan sebagai Cij sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dikali Mij. Dan Mij adalah determinan dari submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris I dan kolom J dari matriks A. Pertama-tama kita harus menentukan submatriks untuk mencari kofaktor. Nah, untuk menentukan submatriks, kita harus menentukan baris atau kolom yang akan menjadi basis sebagai tumpuan. Untuk kasus matriks A ini, kami menggunakan baris pertama sebagai basis karena terdapat nilai nolnya. Setelah memasukkan rumus determinan, dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Dan hasil setelahnya, setelah menghapus baris pertama, kolom ke J dari matriks A. Karena di dalam perhitungan, determinan dari matriks sebelumnya yaitu matriks berordol 5x5 yang sangat besar, kita menghapus baris ke I, kolom ke J itu menyisakan matriks berukuran 4x4. Nah, selanjutnya dari situ kita harus mencari determinan dari matriks 4x4 tersebut. Kita misalkan di sini yaitu matriksnya C12. Di mana cara mencari C12 yaitu kita menggunakan metode kofaktor yang sama seperti matriks sebelumnya, yaitu dengan rumus Aij dikali Cij. Nah, karena matriks 4x4 setelah kita menghapus baris dan kolomnya yaitu masih tersisa matriks 3x3, karena itu kita melakukan pencarian lagi dengan cara menggunakan metode kofaktor lagi. Dan di sini juga sudah dijelaskan sesuai dengan contoh itu didapatkan hasilnya 10. Nah, karena ada dua matriks yang harus kita cari determinan 4x4-nya, yaitu C15. C15 ini kita melakukan hal yang sama seperti kita mencari C12. Setelah itu didapatkan hasil dari C15 yaitu negatif 20. Jadi dari matriks sebelumnya itu determinan dari matriks A sama dengan C12 ditambah C1. C11 ditambah C12 ditambah C13 tambah C14 tambah C15 yaitu 0 tambah 10 tambah 0 ditambah 0 dikurangi 20 dapatkan hasilnya negatif 10. Nah, yang kedua kita akan mencari adjoint dari matriks. Nah, untuk mencari adjoint dari matriks A, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mencari kofaktor dari setiap elemen yang terdapat dari matriks A. Kemudian hasilnya akan ditranspuskan untuk menjadi adjoint dari matriks A. Untuk mencari kofaktor dari setiap elemen yang ada pada matriks, kita dapat mencarinya dengan mengkalikan determinan dari matriks minor kofaktornya. Dengan negatif 1 dipangkatkan dengan baris ke I ditambah kolom ke J, matriks minor kofaktor didapatkan dengan menghapus seluruh elemen yang ada pada baris ke I dan kolom ke J. Misalnya untuk mencari kofaktor pada elemen min A11 kita perlu menghapus seluruh elemen yang ada pada baris ke-1, kolom ke-1 dan begitu seterusnya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya kita akan mencoba mencari kofaktor dari elemen A11 atau dapat ditulis dengan C11.
Caranya dengan mencari min 1 pangkat 1 ditambah 1. Lalu dikali dengan determinan matriks minor kofaktor A11. Karena matriks minor kofaktornya masih berbentuk 4 kali 4, kita perlu mencari determinannya menggunakan matriks minor kofaktor yang berukuran 3 kali 3. Pada soal ini kita menggunakan kolom ketiga sebagai barisnya. Kita perlu melakukan proses yang serupa hingga matriks berukuran 2 kali 2 agar dapat mencari nilai determinannya. Dengan melalui proses yang ada didapatkan hasilnya min 10 untuk C11. Oke, langkah yang serupa perlu kita terapkan untuk mencari seluruh kofaktor dari matriks A. Perlu diperhatikan bahwa posisi elemen A dapat mempengaruhi nilainya. Jika elemen berada pada baris ganjil atau kolom ganjil atau baris genap atau kolom genap, maka determinan dari matriks minor kofaktornya akan dikali dengan min 1 pangkat genap yang bernilai 1. Sebaliknya, maka determinan dari matriks minor kofaktornya akan dikali dengan min 1 berpangkat ganjil yang hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya, ini merupakan bentuk dari kofaktor elemen yang lain dari matriks yang kita cari adjoinnya. Di sini merupakan bentuk perhitungan kofaktor pada baris pertama. Nah, lalu di sini ada bentuk perhitungan kofaktor pada baris kedua. Kemudian di sini merupakan bentuk perhitungan pada kofaktor baris ketiga. Di sini merupakan perhitungan kofaktor pada baris keempat. Dan yang ini merupakan bentuk perhitungan kofaktor pada baris kelima. Nah, di situ tertera ada soal, jadi penyelesaiannya kita masukkan rumusnya, yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus dengan nilai yang kita dapatkan sebelumnya, di mana A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per negatif 10 dikalikan dengan adjoin yang telah kita dapat sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana hasil dari inverse matriks A adalah pada baris pertama didapatkan 1 negatif 0,6, kemudian negatif 0,2, 0,8, negatif 0,4. Pada baris kedua didapatkan negatif 0,5, negatif 0,8, 0,4, 0,4, negatif 0,2. Kemudian pada baris ketiga didapatkan negatif 3,5, 0,8, 0,6, negatif 0,4, 0,2. Kemudian pada baris keempat negatif 3,5, 0, 1, negatif 1, 1, 1. Kemudian pada baris terakhir, yaitu baris keempat, didapatkan 1, 0,8, negatif 0,4, negatif 0,4, dan 0,2. Sekian cara mencari inverse matriks dari matriks berordol 5x5 menggunakan metode SPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Raya Sarinaya, NIM 2024-42074 dari kelas Teknik Industri C Angkatan 2024. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan menggunakan metode inverse. Metode ini cocok digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang bisa dituliskan dalam bentuk matriks
terutama jika kita bekerja dengan sistem yang cukup besar seperti ordo 4x4. Baik, sekarang kita akan fokus ke contoh SPL dengan ordo 4x4, artinya ada 4 persamaan dan 4 variabel. Dalam kasus ini, kita akan selesaikan dengan bantuan inverse matrix, supaya hasilnya bisa langsung kita dapatkan dengan cara matriks. Di slide ini kita bisa lihat sistem persamaan linear yang terdiri dari 4 persamaan dan 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Persamaannya adalah X1 plus X2 plus 2X3 plus X4 sama dengan 12. X1 plus 2X2 plus X3 plus X4 sama dengan 13. 2X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 14. X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 15. Dari sistem ini, kita bisa ubah ke bentuk matriks. Nah, yang di tengah ini adalah matriks A, yaitu matriks koefisien atau angka-angka yang ada di depan variabel X. Kita tulis seperti A sama dengan 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian di sebelah kanan ada matriks B, yaitu konstanta dari tiap persamaan. B sama dengan 12, 13, 14, dan 15. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tulis sistemnya dalam bentuk matriks sebagai A kali B sama dengan B. Nanti, untuk mencari nilai variabel X, kita tinggal kalikan A inverse dengan B, jadi X sama dengan A pangkat min 1 dikali B. Nah, nanti hasil dari perkalian ini adalah nilai-nilai untuk X1, X2, X3, dan X4. Baik, selanjutnya setelah kita ubah sistem persamaan ke bentuk matriks, langkah berikutnya adalah menghitung determinan dari matriks A. Kenapa? Karena kita butuh nilai determinan untuk bisa menghitung inverse. Kalau determinannya 0, maka matriks nggak punya inverse. Nah, di sini kita mulai dari rumus umum. Determinan A sama dengan 1 per 1 kali 4 dikurang 2. Kemudian kita lanjut dengan mengalihkan beberapa bentuk matriks yang tampak panjang dan kompleks. Tapi tenang, intinya kita sedang melakukan transformasi untuk mendapatkan matriks segitiga atas, atau kita sederhanakan langkah-langkah eliminasi. Di sini terlihat kita melakukan pengurangan baris dan menyusun ulang matriksnya. Contohnya, baris pertama dikurang baris kedua, atau mengurangkan elemen antar baris agar terbentuk angka 0 di bawah diagonal utamanya. Setelah beberapa tahap eliminasi baris dilakukan, kita peroleh matriks bentuk seperti min 4, 1, min 1, 0. Bisa dilihat? Jadi, min 4 dikali 0 dikurang 1 dikali min 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terakhir, 1 dibagi 1 hasilnya tetap 1. Namun pada langkah terakhir di sini hasil akhirnya ditunjukkan jadi min 1. Ini bisa jadi karena tanda dari hasil operasi baris yang dilakukan, jadi kita ikutkan juga dalam hasil akhirnya. Intinya yang perlu dicatat adalah bahwa determinannya tidak 0, berarti matriks A memiliki inverse, dan bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya pada slide keempat ini, setelah kita tahu determinan dari matriks A adalah min 1, sekarang kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari inverse dari A atau A pangkat min 1. Rumus mencari inverse untuk matriks ordo 4x4 ini bisa menggunakan metode cofactor atau adjoint. Di bagian atas ini terlihat kita menyusun A pangkat min 1 sebagai A pangkat min 1 sama dengan A per determinan A dikali adjoint. Karena determinan A tadi adalah min 1, maka jadi A pangkat min 1 sama dengan 1 per min 1 dikali adjoint. Nah, inilah matriks inverse dari matriks A yang nantinya akan kita kalikan dengan matriks B untuk mendapatkan nilai-nilai dari X1 sampai X4. Selanjutnya kita kalikan hasil dari 001 min 1. Kita kalikan dulu. 0 dikali 12, 0 dikali 13, 1 dikali 14, min 1 dikali 15. Dan hasilnya sebagai berikut. Setelah kita menghitung perkalian keseluruhan, didapatkan hasilnya
0 plus 0 plus 14 plus min 15, 0 plus 13 plus 0 plus min 15, lalu 12 plus 0 plus 14 plus min 15, dan yang terakhir min 12 plus min 13 plus min 14 plus 60 sama dengan min 1, min 2, 11, dan 21. Jadi kita mendapatkan hasil akhirnya X sama dengan min 1, min 2, 11, dan 21. Ini adalah nilai dari X1, X2, X3, dan X4 yang menjadi solusi dari sistem persamaan linear 4x4 tadi. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode inverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusuma Ilyas, NIM 2024-42689 dari kelas Teknik Industri C. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal SQL menggunakan metode inverse. Di sini ada contoh soalnya X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Kemudian 2X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 11. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12. X1 ditambah X2 tambah 2X3 ditambah X4 sama dengan 13. Dan kita tulis menjadi A sehingga dijadikan matriks 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1. Kemudian B kita turunkan menjadi matriks 10 11 12 dan 13. Nah, kemudian kita akan mencari determinan terlebih dahulu menggunakan rumus 1 per A satunya 1 pangkat N min 2, N-nya 4 dari ordo 4 kali 4. Nah, kemudian dari matriks yang tadi kita turunkan menjadi matriks ini. Kemudian 1 per 1 pangkat 4 min 2, 1 per 1. Kemudian ini kita kali silang 1 dikali 1 dikurangi 1 kali 2 dan seterusnya sehingga dihasilkan 1 min 2, 1 min 2, 1 min 2, 2 min 1, 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, 2 min 1, 1 min 1. Sedangkan 1 per 1 ini dihasilkan min 1, min 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian kita turunkan lagi menjadi matriks min 1 min 1 1 0, kemudian min 1 min 1 1 0, min 1 min 1 0 1, min 1 min 1 min 1 0 0. Kemudian kita kali silang lagi min 1 kali 0 min 1 kali 1 sehingga dihasilkan 0 min 1 0 min 1 min 1 min 0 0 min 0. Kemudian kita hitung 0 min 1 sama dengan min 1, 0 min 1 min 1, min 1 min 0 min 1, 0 min 0 min 0. Kemudian 1 min 1 dikali dengan matriks ini. Sebelumnya ini kita harus kali silang terlebih dahulu sehingga menghasilkan 0 min 1. 1 per 1 dikali min 1 kita hasilkan min 1. Dan kita akan mencari A inverse menggunakan 1 per determinan A yaitu didapatkan tadi min 1. Kemudian matriks ini diperoleh dari ini baris 1 kalau 1 ditutup, kemudian menghasilkan matriks 1 1 1 2 1 1, kemudian baris pertama kalau kedua ditutup, baris pertama kalau ketiga, baris pertama kalau keempat, kemudian baris kedua kalau pertama ditutup, baris kedua kolom kedua ditutup, baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom keempat, kemudian selanjutnya sama sehingga dihasilkan matriks ini plus 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 dikurang matriks 1 1 1 2 1 1 1 2 1 ditambah matriks 1 1 1 1 1 1 1 2 1, kemudian dikurang matriks 1 1 1 1 1 1 2 1 1, kemudian baris kedua
minus matriks 211 111 121 plus 1 matriks 111 111 121, kemudian minus matriks 111 211 121 plus matriks 111 211 111, kemudian di baris ketiga minus matriks 211 121 111 minus matriks 111 121 111, kemudian plus matriks 111 211 111 minus matriks 111 211 121, kemudian di baris keempat ini minus matriks 211 121 112 plus matriks 111 121 112, kemudian minus matriks 111 211 112 plus matriks 111 211 121. Kemudian perhitungan ini menghasilkan matriks ini kita hitung menggunakan metode Sarus, sehingga dihasilkan 1 per min 1 menjadi min 1. Kemudian perhitungan dari metode Sarus kita hasilkan 1 min 1 0 0 1 0 min 1 0 1 0 0 min 1, kemudian min 4 1 1 1. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari A inverse, kita kalikan matriks ini dengan min 1 sehingga dihasilkan min 1 1 0 0, min 1 0 1 0, min 1 0 0 1, 4 min 1 min 1 min 1. Setelah itu kita akan menghitung SPL menggunakan metode inverse dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B. X di sini kita turunkan dari X1, X2, X3, X4. Kemudian A inverse kita tulis kembali min 1 1 1 0 0, min 1 0 1 0, min 1 0 0 1, 4 min 1 min 1 min 1. Kemudian B kita tulis di sini 10 11 12 13. Nah, kemudian kita kalikan baris pertama dengan min 1 dikali 10 yaitu 11, min 10, kemudian 1 dikali 11 11, 0 kali 12 0, 0 kali 13 0, min 1 dikali 10 min 10, 0 kali 11 0, 1 dikali 12 12, 0 dikali 13 0, kemudian min 1 kali 10 min 10 ditambah 0 kali 11 0, 0 kali 12 0, 1 kali 13 13, kemudian ini 4 kali 10 40, min 1 dikali 11 min 11, min 1 dikali 12 min 12, min 1 dikali 13 min 13, kemudian dihasilkan min 10 plus 11 plus 0 plus 0, hasilnya 1, kemudian min 10 ditambah 0 ditambah 12 ditambah 0, hasilnya 2, kemudian min 10 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 13, hasilnya 3, 40 min 11 min 12 min 13, hasilnya 4. Jadi kita dapatkan hasil dari contoh soal SPL menggunakan metode inverse yaitu 1, 2, 3, 4. Sekian penjelasan dari saya mengenai solusi SPL menggunakan metode inverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.